sunnahnya, yang masih mendakwahkan sunnahnya sampai akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan Islam wal iman, kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingannya, kesehatan yang sangat mahal sekali, sehingga kita bisa kumpul di tempat yang mulia ini untuk mengkaji, menganalisa, memahami ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG dengan rombongan dari Bandung yang biasa mengisi di Rama FM Bandung, dan setiap pagi dari jam 5 sampai jam 6 direlay oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Rama Cianjur, di Cienggang juga hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua para koordinator yang mewakili yang sudah hadir pada saat ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, mari kita doakan kesepuhan kita yang biasa hadir di setiap pengajian, yang telah mendahului kita baru kemarin, belum lama Bapak Aan dari Cijengkol, ramanya atau hitam toring, saya lihat di sini nih, di depan kita nih, samping. Hari ini mungkin tidak hadir karena masih masa berkabung. Mari kita doakan dan mohon nanti dipimpin oleh guru kita untuk takjiah ya. Dan kepada panitia atau kepada koordinator, mohon nanti dikondisikan untuk kita takjiah ke kesepuhan Bapak Aan di Cijengkol. Ibu Epe, untuk para ibu-ibu nanti Bapak Epe bisa mengondisikan untuk takjiah ya. Karena kita tidak bisa hadir langsung takjiah waktu hari H-nya dengan beberapa kendala ya. Juga ini belum kelihatan koordinator Caringin Cijengkol, Bapak Ece, kabarnya sakit ya, masih sakit ya. Waktu kemarin pengajian ahli ke-1 juga tidak hadir ya Pak. Sekarang tidak hadir. Bapak Ece yang biasa keliling ini ya, membawa sorban. Sekarang ini harus didaulat, ini satu orang, siapa silahkan ya. Nu jag-jag, oh iya, saya we, alhamdulillah driver bahkan dia main ini, Masya Allah. Juga masih banyak sekali yang sakit, terutama kita doakan terus menerus, jangan bosan. Sahabat kita, saudara kita, Bapak Mantri Asep ya, di Mangkalaya sudah lama sekali. Juga Bapak Haji Udin dari Parakan Salak. Masih banyak sekali, walaupun saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Allah Maha tahu. Dengan doa-doa kita semoga sampai ke yang bersangkutan, baik yang sudah meninggal maupun yang sakit terutama. Dan pengumuman berikutnya ini sangat penting sekali. Kita ada biasa sebelum Ramadan, sudah direncanakan jauh sebelumnya, yaitu acara Tarhim Ramadan, pengajian Tarhim Ramadan sebelum Ramadan. Kita sudah mencari atau mau titik-titik ya, udah ada, namun berhubung cuaca yang saat ini memang seperti ini, kayaknya ini tidak mungkin akan kita laksanakan untuk tahun ini di tempat rekreasi ya. Saya sudah berembuk dengan
Pak Kiai, kita satukan aja dengan KDI ya di Dalur Mutakin. Untuk waktunya tanggal 15 Maret 15 Februari. Iya. 15 Februari 27 Rajab. Ya, saya salah tulis nih. 15 Februari ya. Untuk Januari, Februari, 15 Februari Ahad ketiga. Ya, Ahad ketiga pengersa. Ahad ketiga kita bertemu di DM Darul Mutakin untuk melaksanakan Tahib Ramadan sekaligus acara KDI. Berikutnya untuk bulan Ramadan nanti Ahad ke-1 masih ada pengajian pasti ya. Jatuhnya 1 Maret 2026 bertepatan dengan 11 Ramadan. Iya. 11 Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan untuk bulan puasa kita full ada pengajian. Waktu tahun kemarin kebetulan saya lagi di umroh ya. Dan kita fokus saja untuk Ramadan sekarang. Ahad ke-1 11 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret ya. Maret. Untuk ahad ketiganya 15 Maret kebetulan pengersa juga sambil ngebuburit saurna cenah bade alhamdulillah semangat. Guru kita segitu bersemangatnya, mudah-mudahan kita yang hadirin juga tambah semangat ya. Biasanya kita break ya, kalau Ramadan break. Ini harus ditingkatkan. Nah, sekarang kita tingkatkan. Alhamdulillah narasumbernya dua-duanya untuk bulan Maret siap untuk memberikan kajian. Ya, alhamdulillah 11 Ramadan dan 25 Ramadan pas. Berikutnya untuk Syawal kita break dulu baru. Nah, Syawal break, mangga boleh bari kemana mangganya. Abdi Syawal teh berarti April. Syawal, jangan Februari Maretnya. April ya. April mau break. Nah, boleh bari kemana-mana mangga. Bari ka Bojong Longok mangga. Nah, ya antos. Pak Haji mangga. Nah, untuk pertemuan setelah Ramadan. Nah, Ramadan berarti kita 18 Aprilnya. Jadi setelah Syawal. Ya, 18 April tolong diingat nih para koordinator. Siap-siap we 18 April urang ka DM deui. Janten kin di DM kanggo pertemuan setelah Idul Fitri. Pak Haji siap-siap Pak Haji mah di Bandung pasti lah. Haji Aismet mangga sok disiapkeun dicatat, hakin ku abdi di share di grup dan disebarkan untuk jadwal-jadwalnya. Baik, itu aja yang disampaikan. Nanti kalau kurang jelas kita bisa ulang. Dan sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan pangersa untuk memimpin doa atau mendoakan baik yang mendahului kita atau yang sedang sakit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
104,7 Rema FM Bandung. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد. Baik sahabat Rama yang Allah muliakan, yang saya cintai, ada yang ingin kami kunjungi dalam program Safari Dakwah Rama FM bersama DM Darul Muttaqin, silahkan hubungi untuk kawasan Bandung dan sekitarnya Kang Dodi Indra Purbadi 085794873381. Untuk wilayah Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Banten sampai ujung Kulon, Jawa Barat, silakan hubungi Pak Haji Ujai, Kepala Ketua Koordinator Dialis Rama FM wilayah Jawa Barat 081380729491. Untuk kawasan Ciawi, Tasik, Garut sampai ke Ciamis, Pangandaran, silakan Kang Yayat Sudrajat 085294226075. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Perjuangan dakwah Yayasan Darul Muttaqin bersama Dialis Rama FM terus berjalan. Kali ini kita sedang melelang tanah wakaf untuk perluasan pondok pesantren Darul Muttaqin seluas 557 meter persegi, terletak di Jalan Kebon Kopi 209 Ciberem, Kota Cimahi. 557 meter persegi atau sekira 40 tumbak. 20 tumbak berupa bangunan permanen 2 lantai dan 20 tumbak lagi berupa tanah kosong yang nempel dengan madrasah Darul Muttaqin. Harga jual semuanya senilai 4,2 miliar atau per meternya sekira 7 jutaan rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berucap bersyukur kepada Allah Azza yang telah melimpahkan beragam kenikmatan pada kita sekalian.
Termasuk di antara nikmat yang sangat besar adalah alhamdulillah kita semua diberikan kemampuan untuk membangun dan memperluas Masjid Jami PPIA Taqwa dan Kebun Kopi Pamili 198 Cibirum Kota Cimahi. Alhamdulillah Anda saksikan, ini dia Masjid PPIA Taqwa yang dibangun 2 tahun yang lalu, diperluas dan dipercantik. Alhamdulillah berbagai spot telah kita selesaikan bersama. Namun demikian ada beberapa spot lagi perjuangan kita, jihad kita untuk menuntaskan Baitullah ini. Di antaranya kita membutuhkan 160 granit. Nah ini dia untuk menyelesaikan 3 penyangga kubah kecil. 160 granit saja yang kita perlukan, merkoman warna abu muda dan warna krem. Perdusnya Rp200.000. Wahai Allah, Sahabat Ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Ramah yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Program spesial bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025, 12 hari insya Allah, berangkat 27 Februari sampai 10 Maret 2025, Jumat Taini atau Jumatan 2 kali, free kereta api cepat Haramain umroh di bulan suci Ramadan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kawitan. Ibu ketinggal gambarna Bu aya? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ada ngagerungnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ketua Koordinator Dialis dari Islam Ramah FM wilayah Jawa Barat, Bapak Haji Ujai, roh ibu sakeluargi, Bapak Koordinator daerah di kawasan Sukabumi, di kawasan Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, Punten Kasuhun, Bapak Koordinator Pak Haji Ujai, Bapak Ketua ngauraksukan khususnya kabita nuju dipesenkeun Pak. Kanggo koordinator kada aya ciri khas landung tiris. Bu damang Bu. Asal rombongan di Bandung alhamdulillah damang bringka. Bringka teh singkatan Bu, bringka ditu, bringka dieu, bringka. Pak Ustadz Rahmat alhamdulillah Bapak Ketua RW 08 Nanggeleng. Tadi kita ngaji bareng-bareng para sepuh, Masya Allah, mana teh masa rumping, ibu-ibu sarumping ka Nanggeleng Bu. Ya, di kawasan Nanggeleng, Kota Sukabumi. Insyaallah pada ngawasi dia wa ngabring ka kesana Pak Samsudin ka daerah Geger Pitung. Asallah. Tah saya tah kieu. Jadwal teh pados teu uwi ka meditasi 5 dinten, Pak. Titika mung 3, 5 dinten 3 pan lebar Pak, bar waktos. Ieu mah mung sadinten 3 titik tah sae. Nah, kapayun mangga anu gaduh masjid di daerah konteks kesana Pak Haji Ujai daerah mana dongkap ibados. Mung saya di setting udah kita had ka 3 we. Enjing-enjing duhur di dieu mungi ka mana? Insya Allah. Mumpung di Pasian Yuswa Pak. Ngamanfaatkan Yuswa. Baik kita
Doakan dulu, kita sampaikan tajiah kepada sepuh kita. Kersana Bapak Aan, ayahanda dari Teh Rini, Bapak Jamaluddin di Cijengkol, Caringin, Sukabumi, wafat dinten Jumaah 16 Januari. Pas pada nampi waktos di Pak Haji, di emut-emut saha kesenapaan deh. Pas tinggal fotona, Masya Allah, kesepuhan. Mantan atas tugas dakwah, ya, atas istirahat. Orang doakan khusus namantana, oge para jemaah orang, para sepuh orang sedayana tos kantunkeun ti payun, mugia dihapunten dosa kalepatanana, ditampi sadaya amal solehna, ditempatkan tempat yang terbaik numutkeun Allah Azza wa Jalla di alam barzahna, kayang limpan rahmat, barokah, maghfirah, atu keluarga anu dikantunkeun dipasian katabahan, kasobaran. Oke, mudah-mudahan muncul generasi pelanjut. Ya. Laluikeun kasabada sepuh orang maot ngantunkeun diren, teu aya neraskeun ngaos kade, teu kenging Pak. Musibah besar itu. Upami teu aya neraskeun. Oke, untuk daramang mugia enggal didamangkeun, disehatkeun, tos lamit teu ninggal Pak Haji Asep Mantri. Oke, nu sanesna Allah Azza wa Jalla mugia ngangkat sadaya panyawatna sehat walafiat, atau program-program dakwah orang sadayana mugia ku Allah Azza wa dipasian kelancaran, kesehatan dari batin, kesobaran sareng keikhlasan. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdihu daun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa jaudah khair min jauji wa qi fitnatal qabri wa azaban nar. Amin. Jamaah rahimakumullah, urang tuntaskeun hanca kitab Pak. Dari 3 kitab seri kematian, kitab kahiji tos tamat tah tentang misteri kematian. Diawali dengan diakhiri dengan min asyrati sa'ah, 10 tanda-tanda kiamat besar. Kita mulai buka kitab kedua, itu mana Pak? Nah, judul eta kitab Prahara Padang Mahsyar. Insya Allah panjang yuswa sehat, kitab katilu surga dan neraka. Saya Profesor Dr. Ahmad Mustafa Al-Mutawali, biasa diklik lah. Milagian, palai PDF-na, Kakang Yanam kayak di pasien PDF-na. Jemaah yang Allah muliakan, jadi akan kita bicarakan itu ilmu goib Pak. Disebat goib teh dacan kealaman kurang. Ilmu kematian, ilmu goib. Padang mahsyar kan tenan ilmu goib. Naon cenah hikmahna tah Pak? Apa hikmah kita mempelajari ilmu goib tentang kematian, tentang padang mahsyar, kayak bab terakhir tentang surga dan neraka? Hiji, untuk meningkatkan keimanan pokok. Setelah kita mengetahui ilmu-ilmu tentang kematian, engke teh urang teh bakal maut, geus maut teh bakal kumaha, di alam barzah teh bakal ditaos ku malaikat, kumaha pertarosanana, kumaha persiapana, beres alam kubur, jegur kiamatul kubra, sumping ke alam akhirat, engke dikumpulkeun di padang mahsyar, kumaha non tahapana bla bla bla. Insyaallah bayi rawas keimanan bakal ningkat. Alhamdulillah punten. Kalau sebagus Pak, naliti kitab berulang-ulang kali, namanya keimanan. Muntos memahami ilmu tentang kematian, komo ilmu padang mahsyar, surga neraka, Pak, melihat dunia teh kecil. Betul. Maka bita deiku gemerlapannya duniawi. Laras Pak. Yang ada di benak kita adalah bagaimana nasib kita kelak hidup setelah mati.
Mun pan hidup di dunia mah ayeuna sanes ngan tinggal sesana urang teh Pak. Cik sanu uninga sesa hirup urang. Sabaraha tahun deui? Wallahu a'lam. Sabaraha sasi deui duka teh? Duka anjing pageto nya Bu. Baka the end ibu teh. Baka atosan. Di situ mulai kehidupan yang panjang merentang, yang tidak ada ujung pangkalnya. Kalau dihitung tahun, wallahualam mungkin jutaan tahun, miliaran tahun, abadi selama-lamanya dan tidak ada kematian. Bahagia selamanya, sengsara selamanya. Yang kedua, hikmah mempelajari ilmu gaib tentang prahara padang mahsyar. Kan disampaikan Pak dengan detail, semuanya merujuk ke dalil-dalil nakliyah, Al-Quran, hadis-hadis sahih, bukan dongeng, bukan narasi, bukan cenah Pak. Itu akan menjadikan kita itu hidup sekarang. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup, tadi kata Pak Haji disampaikan di awal, gitu. Artinya kita masih bisa tatan-tatan. Kalau bahasa Indonesia tatan-tatan Pak. Siap-siap. Karena tahu nanti akan seperti itu, apa yang mesti disiapkan? Quran dan Sunnah ngasih tahu, nih persiapan kalian nih. Gitu. Nukatilu, mati badas, insya Allah mual keeng. Karena heboh Pak di media bahwa dunia ini akan berakhir, akan terjadi perang dunia ketiga, kemudian bumi akan banyak longsor, gebak dan sebagainya. Keeng siun. Siapkan makanan secukupnya untuk sekian bulan, siapkan pakaian, siapkan peralatan manual, seperti itu. Udah kayak teknologi akan padam. Ya takut secara manusiawi wajar-wajar saja. Tapi bagi orang yang beriman, ketika dia mengetahui akhir kehidupannya ada liang lahat, dan setelah itu dia akan mengalami alam yang sangat panjang melentang, padang mahsyar dan seterusnya, maka insya Allah ketakutan itu akan hilang. Yang ada malah, ini prolog nih biar paham, musibah, sakit, dagang rugi, bahkan kematian sekalipun bagi hamba yang beriman bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang menggembirakan. Kalau ada sahabat yang sakit parah Pak, muncul cek dokter matos bisa ditulungan deui. Sahabat yang lain bukan yang serikan, mengucapkan tahniah, selamat wahai saudaraku, kau akan segera bertemu dengan Rasulullah SAW. Segera selamat wahai saudaraku, kau akan mendapatkan nikmat dari Allah yang abadi. Gitu Pak. Lain dicengcerikan. Karena emang begitu kenyataannya. Saya ulang kembali Fussilat 41 ayat 30. Yos molotok lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Biasa sering dibaca dan terngiang-ngiang. Dan ini ayat motivasi untuk kita berjuang. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, lantas mereka istiqomah dengan keimanannya, maka ketika akhir hayatnya Allah merintahkan para malaikat turun menemuinya, menyampaikan 3 kabar gembira. 1, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, kalian jangan sedih menghadapi kematian. Eta teh surah Allah melalui malaikat kasa kajami anu menjelang sakaratul maut. Ketika hamba Allah itu akan mati dalam keadaan beriman, iman istiqomah, digumbirakeun ku Allah. Maka itu nggak ada alasan orang beriman takut menghadapi kematian. Asal benar-benar iman kita istiqomah. Bahkan yang ketiga, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Subhanallah. Belum masuk alam barzah, nyawa kita belum lepas dari raga kita, Allah sudah ngasih tahu. Tuh, surga yang akan kau tempati nanti. Subhanallah.
Ayeuna mah wayahna Pak, wios capek, wios telah tong jadi alasan. Hujan tong jadi alasan, ngaji hujan. Halodo panas. Kumaha tuh? Kapal ka surga ngaji we hese. Pun Pak. Kelepasan ya keheula teh. Rumah sakit Korea udah dibina puluhan tahun kita ini. Cuma satu alasan. Kita nggak ngaji karena Allah sudah mewafatkan kita dalam istiqomah. Itulah kebahagiaan. Baik. Kita mulai. Prahara pada masa itu judul bukunya. Nah, materi yang pertama ada kebangkitan Pak ya. Kayaknya saya perlu putar ulang atau nggak pula Pak ya. Di sini nggak usah. Bagaimana kiamat terjadi tidak usah saya putar, lewat saja. Ini aja Pak. Ini kesimpulan kajian yang lalu Pak. Allahu Akbar. Hebatnya subhanallah, maha suci Allah. Ayat-ayat tentang kiamat dulu dicibirkan. Bahkan salah seorang tokoh di negeri ini mengatakan ketika kita bilang kiamat apa katanya? Mimpi lo. Terus nganyang kapageto. Terus ngalaman wae. Allahu Akbar. Hari ini para ilmuwan dunia membenarkan ayat itu. Kalaupun mereka membenarkan bukan dengan keimanan pada Allah, mereka membenarkan dan hasil penelitian ilmiah. Di antaranya ada teori Nibiru, planet X, planet ke-10. Allah menciptakannya di sekian juta kilometer jauhnya di bumi, dan sekarang mereka sedang melalui porosnya. Ar-Rahman dan Al-Furqan dijelaskan, namun sudah melenceng sekian 0, sekian derajat dari porosnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan diprediksi pada satu hari dia akan nabrak bumi. Ini teori Pak. Kita lihat gambarannya. Kira-kira seperti apakah kok ini terjadi? Allahu Akbar. Asyhadu an la. Cuma satu pertanyaan yang tidak mereka bisa jawab, kapan terjadinya? Mata saat. Kira-kira prediksi Pak. Asyhadu an la. Yang terjadi adalah Masya Allah. Ini disebut dalam ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah sudah menggoncangkan bumi dengan goncang yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya wa akhrajatil ardu athqalaha, isining bumi bakal keluar. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Dan masih banyak teori yang lain Pak ya. Baik, kita mulai kajian. Mudah-mudahan sejam beres Pak ya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini bab pertama dari buku tadi, Prahara Padang Mahsyar. Kita bagi dalam beberapa subtema. Satu, pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan. Mana ayatnya? Kita lihat Hud surah 11 ayat 103 sampai 104. في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. Ibu, kita perhatikan dengan cermat Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi mereka orang-orang yang takut kepada akhirat. Di mana hari kiamat itu adalah zalika yaumun majmu'ul lahun nas wa zalika yaumum masyhud. Hari kiamat itu adalah satu hari yang semua manusia dikumpulkan, yakni untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.
Sampai sini Pak. Dan Bapak tafsir jelaskan, jadi pada saat terjadinya tiupan trompet yang pertama, kan 2 kali. Trompet yang pertama tiupan malaikat Israfil, Rasul menyatakan betapa aku tidak bisa menikmati nyenyak, tidur, makan enak. Kenapa? Kalian tahu? Trompet itu sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Tinggal nunggu izin dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, ketika trompet tiupan pertama terjadi, semua bumi, langit dan segala isi hancur dengan sehancur-hancurnya. Nah, tiupan kedua, semua manusia yang pertama kali hidup sampai yang terakhir akan dibangkitkan di kuburannya masing-masing sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang nanya, gimana kalau orang mati tenggelam kena longsor banjir bandang macam di Aceh kemarin, tenggelam di lautan, ada yang dibakar segala macam dan sebagainya. Nanti semua dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla mereka akan dibangkitkan dan ruhnya akan dipertemukan dan jasadnya semuanya. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tiadalah akan mengundurkannya melainkan sampai waktu yang telah tertentu. Di sesaat pun kejadian kiamat itu tidak mungkin dipajukan, dimundurkan. Itu semua sudah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Sekalian, kita bersyukur sedang membaca ayat Quran tentang kiamat, Allah menakdirkan kita masih hidup. Apa keuntungannya? Artinya kita punya persiapan. Kalau sudah punya persiapan, ketika kiamat terjadi, upaya kealaman Pak Allahu alam. Moal keung. Ya, baik. Saya akan coba tayangkan sejenak Pak ya. Nih, Masya Allah. Tentang ayat tadi kita coba tafsirkan melalui rekayasa film ilmiah. Ya. Biasa dari ngawas tafsir apa lamiting langkung 5 menit langsung nunutan. Nah, ku film memanawi mua nunutan. Masyar. Bu, siap Bu. Jadi 2 kali malaikat Israfil akan meniup trompetnya, Pak ya. Tiupan pertama hancurlah seluruh alam semesta. Tak terkecuali termasuk gunung akan kalau mampus akan terbang seperti kapuk yang ditiup. Lautan akan mendidih. Keung Bu. Kemarin di Jogja, di Jawa itu ada pemuda yang bawa musik, gandeng pisang, kaca perpus, kenteng haliber, musik naon datang. Hordeng, horeng. Takutnya udah biasa. Nanti kerasnya trompet malaikat Israfil ini subhanallah, bukan hanya kenteng ngapung kaca pepes, gunung aja terangkat Pak. Cek orang ayeuna piraku. Nanti kita buktikan ayat-ayatnya. Gunung itu angkat. Tidak ada lagi yang tidak hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua hancur, semua musnah. Baru tiupan kedua, Allah kembali membangkitkan manusia. Kita lihat sekilas info ya, untuk memperkuat kajian. Maaf, ini bukan film kiamat. Bapak tayaan gitu. Ngobrol ibu mah. Ini khusyuk teuing atuh. Sieun ku kiamat. Aya Bu, aya. Allahu Akbar. Planet bertabrakan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kalau volumenya diangkat genjeleng Bu. Nanti malam diangkat suaranya insya Allah. Jadi masjid ya Pak. Ini volumenya cuma berapa persen ini? 10% ini. Ini visual Pak, gambaran ya.
Baru di situ manusia akan pada ngomong waqalal insanu malaha. Al-Hajj, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inzal janatis sa'ah syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan ini kejadian serempak, Pak. Bukan satu kota, satu kesempak semua. Bakcatan. Ya, seketika. Allahu Akbar. Muntos kieu bayangkeun ke Ibu. Bayi nyumput ka mana, bade lupat ka mana. Orang baru nyadar. Baru ngeh. Masjid penuh. Orang-orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya sayang pintu tobat saat itu sudah tertutup rapat. Baik, kita cut sampai sini dulu. Yuk, dari lagi Bu. Eta mah selingan bunya meka hartos. 2. Allahu Akbar. Nih Bu, lihat Bu. Manusia nanti akan dibangkitkan dan akan diseret atas muka-mukanya dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Itu poin kedua, Pak. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan semua manusia di kuburannya masing-masing sesuai dengan amalnya masing-masing. Di antaranya Al-Isra 17 ayat 97. Nih. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Nih Pak, perhatikan nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Maka barang siapa hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Siapa diantaranya? Alhamdulillah termasuk kita semua. Banyak orang-orang yang hidup dengan Nabi sejaman dengan beliau, tiap hari paguling gisik serengkannya Nabi, tapi tekabitaan ku Islam, Pak. Naudzubillah. Kita dengan anugerah dari Allah Azza wa Jalla termasuk ayat wa may yahdillahu fahuwal muhtadi. Tengimpen-ngimpen acan tepang serengkannya Nabi. Jarak kita 14 abad 1400 tahun, Pak. Berhidup abad ke-7, kita abad 21. Namun alhamdulillah kita udah diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Sebaliknya wa may yudlil falan tajidalahum auliya'a min dunih. Sebaliknya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka selain Allah sendiri. Nah, nanti mereka yang disesatkan itu wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, mereka nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat, di mana dibangkitkan di alam kuburnya dengan cara mengerikan. Ala wujuhim, diseret atas mukanya, umyan wa bukman wa summan, dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dan dalam keadaan tuli, seperti mereka buta, bisu dan tuli di dunia. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, tidak mau mengucapkan zikrullah, menentang, melawan pada Allah, nggak percaya pada kiamat, nanti dibalas ke Allah. Mereka akan dibutakan, ditulikan, dibisukan sambil berjalan dengan cara diseret mukanya. Aisyah Mu'minin di kitab itu, tidak saya tulis semua Pak ya, dijelaskan saja. Bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa berjalan dengan mukanya?
Jawaban Nabi SAW, Allah zat yang maha kuasa. Segitu aja jawaban itu. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di mana Allah menghendaki satu maka jadi. Ada yang berjalan dengan kakinya, ada yang melatak dengan perutnya, ada yang berjalan dengan punggungnya, ada yang berjalan sirah di hanap, suku di luhur. Allahu Akbar. Terus ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti ada neraka jahannam. Apa neraka jahannam itu? Kullama khabat, ketika api neraka jahannam sudah mulai akan berkurang apinya, maka zidnahum sa'ira, kami tambah lagi api itu, tambah lagi panasnya. Alhamdulillah. Hatunun jajak pangasul salihim infak katampi Bu. 3. Manusia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbaris. Allahu Akbar. Bayangkan Pak, manusia yang pertama hidup sampai yang terakhir kumpul semua dan tidak ada yang nyumput. Nyumputnya di guha, mau bisa. Semua dibariskan. Hari ini katanya kurang lebih penduduk dunia itu 8 miliar. Engke kiamat wallahu alam. Semua ada. Yuk kita lihat ayatnya. Al-Kahfi 18 ayat 47 dan 48. يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi langsung di Al-Quran. Di naon bade kalaman kita ayat dijelaskan Pak. Sekali lagi kita bersyukur membaca ini, kita masih hidup, masih bisa mempelajarinya. Kita masih bisa mempersiapkan diri. Wa syarnahum falam tughadir minhum ahada. Sebelumnya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Gunung-gunung jalan-jalan Pak. Ternyata hari ini ilmu geologi termodern mengatakan gunung itu melalui pergeseran. Kenapa ada megatrust di bawah tanah? Itu per tahun cuma 0,0 sekian milimeter Pak. Allahu Akbar. Dan Quran mengatakan nanti benar-benar gunung itu akan berjalan-jalan. Dan kamu akan melihat bumi itu datar. Berarti bukan bumi sekarang Pak. Namanya gunung, lembah, sungai, curugnya, kayak mata ayah Pak, rata banget. Dan kami kumpulkan seluruh manusia, wahasyarnahum falam tughadir minhum ahada, kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Allah Tuhan kalian dengan berbaris. Wa'idu ala rabbika soffa, sesungguhnya kamu datang pada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Sekalian, dalam hadis berikutnya Aisyah ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah akan menciptakan tadi. Laqad tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, seperti kami menciptakan awal. Ya, ini kita akan dihadirkan nanti dalam keadaan telanjang. Ada bayi yang pakai lepis Bu? Bayi pakai perhiasan gitu? Nggak ada. Dalam keadaan telanjang, aurat kamana kameni, dan dalam keadaan kuluf, artinya ya belum disunat malah. Jemaah yang Allah, bahkan jumlahnya pun kita lihat Quran surah Maryam 93-94 halaman nomor 4. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Hemat saya, inilah
yang paling menakutkan, Pak. Kejadian pada kiamat itu yang paling menakutkan ini. Coba lihat ayatnya. In kullu man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Siapa yang di langit? Yang kita tahu malaikat. Apa ada makhluk yang lain? Man fis sama, pasti banyak yang kita nggak tahu. Wal ardi, dan semua yang ada di bumi, baik yang di permukaan bumi, kita manusia, yang ada di bawah bumi, yang di bawah laut, binatang dan sebagainya. Illa atir rahmani abda, mereka akan datang semua menghadap Allah Zat yang Maha Rahman sebagai hamba, abdan. Saat itu tidak ada lagi manusia yang pulekak pelekek, Pak, putat polotot, kumis baplang, sahau kedua, teu aya deui. Nggak ada orang yang berkuasa karena kekayaannya, karena pangkat jabatannya, suka nunjuk-nunjuk, nendang orang lain. Hari tamat aya abdan, semua tunduk, lemah, penuh takut pada Allah Azza wa Jalla. Laqad ahsahum wa addahum adda, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Tidak ada seorang pun makhluk yang tidak dihadirkan. Bapak Ibu, kira-kira bisa nggak menghitung berapa jumlah semut? Maka hitung. Semuanya itu atas sepengetahuan Allah. Tidak ada biji-bijian yang kering maupun yang basah ke atas kehendak Allah. Tidak ada apapun yang ada di tanah sana, yang ada dalam batu sekalipun, kecuali atas sepengetahuan Allah. Quran Surah Luqman itu. Tidak ada selembar daun pun yang kering yang jatuh di tangkainya ke permukaan bumi, itu pun atas sepengetahuan Allah. Nanti yang akan didatang semua makhluk termasuk kita. Dan ini Pak, wa kulluhum ayati yaumal qiyamati farda, dan tiap-tiap mereka termasuk kita akan datang menghadap Allah Rabbul Alamin pada kiamat dengan sendiri-sendiri, farda. Nama pedos ceramah didampingi ku tim IT, dampingi ku sopir, itu nganti wae mau bodyguard itu. Bapak angkat kemana-mana, gaduh pengawal, gaduh asisten. Ibu damel dumi aya asisten, aya pengawal, engke mah moal olangan. Dan ayat yang lain tanpa penterjemah, isting serangannya Pak, akan berhadapan dengan jaksa yang maha adil, hakim yang maha bijaksana, penguasa alam semesta. Allah akan berfirman, aku raja di raja hari ini. Semua orang yang sombong, sembahan manusia, semua hancur, tunduk semua. Allahu Akbar. 4. Kemudian at-taqabun, kesalahan manusia akan ditampakkan. Aduh, makin ngeri Pak. Yauma yazma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari di mana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Zalika yaumut taghabun, itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan kalian. Kade Pak, keung ya. Jika selama ini orang berlaku curang, jahat, dahar maji, dahar lima ngaku hiji, korupsi teka panggih, curang nggak kena hukum, alhamdulillah punan cek mah korupsi 5M teka penak, alhamdulillah senang. Selamat. Di akhirat nggak mungkin bisa selamat. Allahu Akbar. Sekecil apapun kesalahan kita, orang nggak ada yang tahu, nggak ada saksi, demi kiamah bumi yang kita injak, yauma idin tuhaddisuna akhbaraha. Tangan kita akan bicara, kaki kita akan ngomong, panong kita akan bicara, akan bersaksi dan hidung dan sebagainya. Allahu Akbar. Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, Mutaffifin ayat 6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah secara sendiri-sendiri tanpa ada pendamping yang lain. Hadirin, sekarang dari sunnah. Diriwayatkan dari Aisyah Umminin, ia berkata, aku mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusyaruna yaumal qiyamah, kalian
semua akan dikumpulkan pada kiamat khufatan dalam keadaan telanjang kaki, uratan telanjang badan, gurlan dalam keadaan tidak dihitan. Waktu itu Aisyah bertanya Rasulullah, kalau begitu mungkin orang bisa saling lihat, asik ngelihat artis. Nabi bersabda, ya Aisyah, bagaimana orang bisa lihat aurat orang lain? Kesibukan masalah yang mereka hadapi jauh lebih dahsyat hingga tidak sempat lagi melihat sekitarnya, yang ada ketakutan yang mencekam. Saking takutnya, kita lihat nih, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada dalam fotokopian Pak ya. Ya'raqun nas yaumal qiyamati, manusia nanti pada kiamat akan mengeluarkan keringat. Tapi bukan keringat biasa, keringat karena stres, karena takut yang melampaui batas, hatta sehingga yadhabal uruquhum fil ar sab'ina dira'an. Keringat itu sampai menggenang di bumi sejauh 70 hasta. Kalau satu hasta setengah meter ke 70 perayaan 350 meter. Wa yujimuhum hatta yablughu adanuhum. Ada juga yang menenggelamkan mereka hingga sebatas telinga. Al-Bukhari 334, Muslim 2859. Ini tergantung amalnya Pak. Ada yang keringatnya sampai lutut, sampai mata kaki, lutut, pinggang, dan ada yang sampai tengah-tengah telinga. Ada yang tenggelam. Baik, kita logikakan di alam dunia, urusan dunia Pak. Kita ini kalau menghadapi satu masalah yang pelik, yang repot, yang membahayakan, stres Bu ya? Stres. Oh, stres musim dingin pun berkeringat. Ya, kayak sang tiis namanya teh. Menghadapi masalah dunia, menghadapi masalah keringat, masalah akhirat, keringat itu bukan cuma sekedar ya bertetesan bercucuran, tapi sampai mendenggelamkan jiwanya. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, manusia menghadap Rabb seluruh alam semesta, hatta yaghiba ahaduhum bi rasihi ila ansafi udhunaihi, seorang dari mereka sampai tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan telinga. Baik, dan seterusnya. Jamaah yang Yauma natwis samaa ka tayyis sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. tadi sudah kita jelaskan Al-Anbiya 104. Baik, kita baca Ibnu Katsir Pak, tafsir. Ibnu Katsir menjelaskan, menafsirkan ayat tadi, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Maksudnya yaitu kebangkitan adalah sebuah keniscayaan, tidak mustahil, pasti akan terjadi. Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan kembali seluruh makhluk seperti saat mereka diciptakan. Ia Maha Kuasa untuk menghidupkan mereka kembali, dan ini harus terjadi karena termasuk dalam rangkaian janji Allah yang tidak akan diingkari dan dirubah. Dia Maha Kuasa untuk itu. Karena itulah Allah berfirman, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Baik, al-ayah, saya kira ayat berikutnya, alam berikutnya bisa dipelajari Pak ya. Penjelasannya sudah cukup saya sampaikan. Baik, kembali kepada film tadi. Nah, kita coba terjemahkan dengan film Pak ya. Nah, tadi sampai mana? Tiupan pertama, hancurlah alam semesta. Maka muncullah tiupan kedua Pak. Nanti akan ada timbangan amal, yaumul mizan, pasir-pasirnya, telaga Al-Kautsar, ada syiratal mustaqim, ada surga atau neraka.
Nah, ini Pak disclaimer, tayangan ini merupakan karya fiktif yang disusun berdasarkan sumber-sumber Islam klasik, artinya Quran dan Sunnah. Visualisasi dalam video ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan menggugah kesadaran, bukan untuk menggambarkan kebenaran mutlak dari kejadian di akhirat. Yang kedua Pak, tiupan kedua. Nanti malam volume dipolkeun Pak, ender lah. Insya Allah, cuma di masjid banyak. Ya. Apa yang jadi, bangkitlah manusia dalam kuburnya. Masya Allah. Nah ini visual Pak ya. Lalu tiupan kedua membangkitkan yang telah mati. Dan yang pertama dibangkitkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis agak detil Bu, sambil ngepukan salirana, jengotna, culang cileng, seperti dicari. Malaikat Jibril menemuinya, Rasulullah, siapa yang kau cari? Beliau apa beliau? Ummati. Bukan istrinya, bukan putra putrinya. Mana umatku? Subhanallah. Tanda Rasulullah demikian sayangnya pada kita sekalian. Maka itu kita semua harus lebih sayang pada beliau. Allahu Akbar. Pak, setiap kali kita umroh ke Madinah, kita dapat jatah ke Raudhah. Raudhah nggak sekali Pak, ziarah ke makam Rasul bisa berkali-kali. Ya, suka ke situ, di Babu Salam masuk. Set. Yang pertama saya membimbing jamaah. Saya kasih tahu jamaah, ini makam Rasulullah, ini Abu Bakar Siddiq, ini Umar Khattab, apa yang mesti dibacakan, saya tuntunkan. Kalaupun di Indonesia sudah disampaikan itu. Nah, saya mengulang kembali. Kadang ya ikut, kadang tidak. Lebih khusyuk lagi. Air mata nggak terasa ya ketika kita mesti assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Dan itulah yang menjadi motivasi kita dakwah. Terkenang di benak kita karena kita baca sejarah. Hebatnya Rasul berdakwah ke Taif, dilempari batu berlumuran darah, tapi nggak berhenti. Terus ke Madinah, dakwah lagi. Subhanallah. Contohin orang sadayana Pak. Nah ini ya. Masya Allah. Ada yang matahari hanya sejengkal di atas kepala. Matahari hanya sejengkal jaraknya di atas kepala. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa panasnya? Keringat bercucuran membanjiri tubuh hingga lutut, dada, bahkan menenggelamkan mereka. Maaf Pak, dalam hadis, dalam telanjang bulat, nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin. Dalam ayat tadi disebutkan dalam telanjang bulat, nggak mungkin difilmkan. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanduru mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini penyesalan siapa? Orang-orang kafir. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian dengan azab yang dekat, yakni hari kiamat. Ketika manusia melihat apa yang tadi perbuat oleh kedua tangannya, maka orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu munyaho bakal pikieun mah kenapa aku enggak dijadikan taneuh we baheula teh. Kalimat ini bukan kalimat pernyataan tidak merasa adil pada Allah. Sebaliknya, pengadilan di dunia itu Bu, Pak, tidak ada pengadilan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan yang diterima semua pihak. Nggak ada. Ada banding dan sebagainya. Berarti belum masa adil. Nanti di kiamat pengadilan betul-betul keadilan yang seadil-adilnya kan diputuskan oleh Zat yang Maha Adil. Orang kafir pun akhirnya sampai menyalahkan dirinya sendiri. Mun apa pikieun mah kenapa aku du ya Allah jadikan taneuh we ngan hanya ka ngomongna geus kajadian kiamat. Percuma. Manusia sejak pertama lahir sampai terakhir mereka dikumpulkan. Mereka berjalan menuju satu lapangan terbuka, padang mahsyar. Allahu Akbar. Bumi semua rata.
Mereka berbaris, Bu. Dan satu persatu 70. mereka diabsen selama 70 tahun. Kadang Pak, 70 tahun bukan akhirat. Satu hari akhirat qadru khamsina alfa sanatan. Satu hari akhirat sebenarnya 50.000 tahun. Coba 70 kali 365 pangalikeun kali 50.000 tahun. Esek gitu lagi. Per orang akannya. Di saat orang-orang sangat sedih, sangat tersiksa, sangat menimbulkan azab, Allah Azza wa Jalla menjanjikan ada hamba-hamba Allah yang justru di padang mahsyar itu bukan panas, sejuk, bukan azab, nikmat. Siapa mereka? Nih, simak. Allah berikan di saat tiada naungan selain arasy-Nya. Siapa mereka? Mereka yang hatinya terpaut pada masjid. Mereka yang saling mencintai karena Allah. Mereka yang berderma diam-diam. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Dan mereka yang menahan diri dari dosa meski mampu melakukannya. Mudah-mudahan sing kalabat 7 kelompok, Pak. Sab'atun yudhimullahu yauma la dilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan pertolongan, perlindungan Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak lagi yang bisa melindunginya, yang bisa menolongnya kecuali Allah. Imamun adilun, imam yang adil. Ustaz, bapak saya pemimpin, bapak teh imam, Pak Kade. Yang udah rumah tangga apalagi, punya anak, punya incu, itu anak buah. Abdi mah jomblo, imam juga. Imam untuk diri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika adil itu yaitu melaksanakan, memberikan hak-haknya sesuai dengan proporsinya. Mata ini punya hak, kasihkan haknya. Melihat, membaca Al-Quran. Telinga ini punya hak, gunakan untuk menyimak ayat-ayat Allah. Kaki ini punya hak, gunakan berjalan. Apalagi yang punya hak dan sebagainya, penuhi hak-hak hartanya, infak, sedekah, jangan berhenti, jangan merasa puas dengan kebaikan. Baik sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk 7 kelompok orang tadi ya. Cekap ya kita panjang ting. Selebihnya mangga dikaji ulang kembali fotokopiannya. Gaduh waktu setelah kalangkung Pak Haji. Alhamdulillah, mukadimah atau paparan ilmu sudah disampaikan oleh guru kita. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk memperdalam kajian. Silakan yang akan bertanya untuk seputar yang dibahas maupun di luar tema boleh, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Sekali lagi akan saya umumkan tadi untuk agenda berikutnya. Tarhib Ramadan tanggal 1447 Hijriah, Ahad 15 Februari 2026 atau bertempatan dengan 27 Rajab ya 1447 Hijriah. Waktu jam 9.00. Lokasi di Gedung Dakwah Darul Mutakin, Jalan Kedung Kopi, Ciberem, Cimahi, Kota Bandung. Untuk silaturahmi Idul Fitri setelah kita melaksanakan saum 1447 Hijriah, Ahad 18 April 2026 pukul 9 sama waktu 02 Zulhijjah ya. Ini di Gedung Dakwah Darul Mutakin juga dan Kebun Kopi Ciberem Cimahi. Itu tambahan informasi bagi bapak-bapak tadi yang baru datang atau ibu-ibu. Tarhib Ramadan kita laksanakan di DM, disatukan dengan acara KDI. Untuk takjiah ke kesepuhan Bapak Aan di Cijengkol, insya Allah nanti dari sini saya mewakili, karena mohon maaf saya tidak bisa ikut ke Garbitung
kesehatan yang kurang memungkinkan. Dan silakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang akan melanjutkan detik pengajian yang ketiga di Geut Bitung bisa sama-sama dengan Pak Kiai. Baik, mohon dibantu Pak Epe atau siapa? Sok nur ada anu. Cek. Halo, cek ya. Anu aja, Dodi. Siapa yang akan bertanya? Halo, cek. Ada yang mau tanya? Ada? Cek. Dod. Halo, Kang Dodi, cek. Halo, cek. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Idrus Suparman dari Kecamatan Cicantayan. Yang saya akan tanyakan Pak Ustadz Asep Rohidin, ada jarak berapa tahun tarompet sangkakala ditiup pertama dan yang kedua? Pertanyaan yang kedua, ada riwayat nanti orang dibangkitkan di padang mahsyar atau hari kiamat, ada yang berbentuk rupanya seperti hewan atau sato, di antaranya seperti babi. Itu karena apa? Terima kasih atas jawabannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang akan bertanya berikutnya. Kita upload dua buah dari bapak-bapak ya. Yang BC. Ya nih. Silakan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, ini luar tema. Tempo hari bisa mengikuti menyimak kajian mungkin Pak Ustaz di Bandung mengenai Jumat Idul Fitri jatuh di hari Jumat. Mudah-mudahan tahun ini kan belum peak ya, diperkirakan Idul Fitri jatuh di hari Jumat. Di situ kan Nabi tetap melaksanakan hari Jumat. Tetapi kan sahabat pernah ada rusuh tidak melakukan sholat Jumat. Sementara untuk kita semuanya kan mungkin harus ittiba kepada Nabi. Tapi ada keterangan juga itu ada rusuh, Allah akan senang mengambil rusuh. Apa untuk yang sabar atau yang mukim gitu Pak Ustaz? Mungkin nanti dijelaskan dengan referensinya segala macam. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Ibu? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita jawab dulu. Ada? Bapak-bapak ada yang masih mau bertanya? Masih ada waktu ini? Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Yang saya tanya, iya. belum punya dosa juga tetap ya. Jelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil ini ada sedikit trouble ya. Ada kok, kalau tidak ada kita coba untuk jawab dulu. Luar biasa pertanyaan dari 3 penanya insya Allah.
Kita akan coba beri jawaban kalaupun ala kadarnya sesuai dengan keterbatasan saya. Mudah-mudahan jadi ilmu yuntafa'u bih untuk kita semua. Yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Sufarman ini termasuk kajian-kajian pada prahara Padang Masa pada bab selanjutnya. Nanti akan kita bahas dengan detail, itu baru muqaddimah. Kalau ditanya jarak, wallahu alam, ada riwayat yang mengatakan 70 tahun. 70 tahun itu kan akhirat, Pak. Ya. Angka 70 pun kadang menunjukkan angka saking banyak, Pak. Bukan angka matematis. Aduh, ini pikiran budak, 12 keliling ya. 12 keliling, bukan lihat Bapak 12 keliling kulingan 12 kali. Wallahu alam, itu jawaban yang paling tepat. Yang penting hemat saya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, itu yang paling penting. Menyongsong kejadian itu semua. Termasuk nanti rupa manusia akan berubah dan sebagainya. Wallahu alam bishawab. Banyak hadis tadi menjelaskan, dalam Al-Quran dijelaskan akan merangkak nanti dan berjalan dengan mukanya. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasul, bagaimana orang bisa berjalan dengan mukanya? Mungkin secara logika hari ini kan sulit dibayangkan berjalan dengan muka. Apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul pun secara mujmal dia menyatakan Allah Maha Kuasa. Allah sangat Maha Kuasa, sekalipun orang bisa mungkin nanti berjalan dengan mukanya. Yang paling penting dari dua pertanyaan tema saya adalah bagaimana wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta. Nah, kita mengamalkannya. Mulai dari bangun tidur, aktivitas di pasar, di kebun, dimanapun, pulang ke rumah, sampai menjelang tidur, bahkan tidurnya sendiri peruntukan lillahi rabbil alamin. Ambil contoh, pedagang. Bapak jalan di pasar, di mana, di bumi buka kios, lillahi rabbil alamin. Ketika melangkahkan kaki, ibu kemanapun, berlindunglah kepada Allah, bertawakallah pada Allah. Langkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Setan berlarian tuh kata Nabi. Kenapa? Bro, lompatan maneh? Aku nggak bisa lagi menggoda anak Adam ini. Kenapa? Dia udah bertawakal pada Allah. Selama perjalanan perbanyak zikrullah. Mata pelihara jangan melihat hal maksiat. Telinga pelihara jangan mendengar hal maksiat. Kada ibu lambai ibu, pelihara jangan gibah. Muka tiktokan hati-hati, jangan asal share. Ini bukan hal mudah Pak, siga gampil ada. Untuk memelihara satu hari aja dari pagi sampai kita pulang ke rumah, untuk memelihara tidak melakukan maksiat itu hal yang sangat sulit. Makanya sabar itu dibagi 3, termasuk sabar ketika menandri tidak berbuat maksiat. Punten Bu, di mobil pada juga WA keluarga dan sebagainya, solong rinu ngaliwat Bu. Bapak sok itu hanya layong minangnya. Saya dulu sering menampilkan handphone di sini di layar, kan nggak berani layong. Timbul penasaran, ada mencerang ya, diklik terus berkepanjangan. Masya Allah. Oke, pas dagang hati-hati. Wailul lil mutaffifin, hati-hati. Jangan sekali-kali berpikir ingin batik tapi cara curang. Ada ketinggali teka tempo. Iya sekarang. Nanti setelah kita lihat tadi kajiannya. Terus jangan lupa kalau sudah sampai nisab, zakatnya 20%. Belum sampai nisab, walladzina yunfikuna ya fisara wad dara, infaknya keluarkan. Datang adan lohor. Konsumen ngabring, pek mana heula, sholat heula, konsumen heula, godaan deui wae Pak. Begitu seterusnya tiap hari. Dan kata lain, lihat Quran surah Al-Mu'minun, orang yang berbagi itu selain alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
Orang yang beriman yang dijamin bahagia, mereka yang tidak pernah membubadirkan waktu. Kalaupun dengan aktivitas yang mubah saja. Ente dosa, ente mubah. Nonton TV kan mubah, Pak. Musep kan mubah. Tapi orang beriman berpikir, usiaku tinggal sisanya. Sesuatu nikmat yang paling mahal yang nggak bisa dibeli dan dikembalikan, umur, Pak. Belum tentu besok kita ketemu lagi hari yang lain. Maka hari-harinya itu ada aktivitas ibadah, aktivitas pos. Kalaupun bukan handphone, yang dibuka adalah program Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Nah ini Pak, ini kan direkam Pak. Tuh, ini direkam Pak. Setelah ulang di Facebook ya, DM streaming, dikaji ulang. Saya kira itu Pak yang paling penting ya. Terima kasih. Idul Fitri pada hari Jumat, apa yang mesti dilakukan? Minta hadisnya. Nih Pak, ini pas kebetulan kita lagi kajian di beberapa majelis taklim tentang Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Coba cek nomor 483. Ada Bu? Nih. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ida." Beliau telah salat Id. Summa khassa fi Jum'ati, lantas beliau memberikan rukhsah untuk tidak melakukan salat Jumat. Summa qol, beliau bersabda, summa rasul fi Jum'ati, beliau memberikan rukhsah dalam salat Jumat. Maaf, terjemah lapnya dulu Pak, jangan tafsir dulu. Summa qol, beliau bersabda, man syaa ayusolliya fal yusolli. Siapa di antaramu yang ingin melaksanakan salat Jumat, silakan salat Jumat. Padahal salat Jumat hukumnya wajib kan? Al-Jumu'ah ayat 9. Betul? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Al-ayat. Tapi ketika bersamaan dengan Aidain, apakah Idul Fitri ataukah Idul Adha, Rasul menyatakan man syaa ayyusolliya fal yusolli. Siapa yang menginginkan Jumatan, silakan Jumatan. Para ulama menafsirkan, para muhadisin, inilah rukhsah. Dan hadis yang lain, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau Jumatan. Id dikerjakan, Jumatan dikerjakan. Dan itu yang paling afdol, karena Rasul melakukan seperti itu. Tapi kalau ada yang tidak Jumatan, jangan disalahkan. Tapi bukan berarti tidak duhur Pak Kade Pak. Sholat fardu 5 waktu itu 5 waktu. Al-Isra 78, tidak boleh berkurang jadi 4. Kalaupun bagi musafir, saya musafir Pak, Jumat itu keliling, tetap kita Jumatan cari tempat. Sepanjang bisa berhenti silakan, kecuali di atas pesawat. Nah, DM menghindari umroh, pulang atau pergi di pesawat. Dipayun sekali-kali nak ta. Karena nggak ada penerbangan ke situ, maka rukhsah bukan Jumat tapi duhur, karena duhur boleh jamak qasar asar. Itu jawaban yang hemat saya yang paling aman sesuai dalil dengan tidak menyalahkan yang lain. Sholat idnya dikerjakan, Jumat pun dilaksanakan. Ya. Kemarin pernah tak Idul Adha, ya Bu, Jumatan. Petugas dibagi 2. Ditinggalkan kabeh kumaha tuh? Eta sapi lalu pasan. Sebagian ikut Jumatan, sebagian tugas di situ. Beres Jumatan, mereka ke masjid melaksanakan nombak. Jumat duhur. Sip. Sok ibu, kumaha cenah anu maot nuju bayi kene, kumangke di akhirat. Ya. Atau dalam kandungan, putar. Rasul menyatakan, hadis ini cukup populer, rufi al-kalam an salasin, diangkat dari kalam atas 3 kelompok. Artinya dipahami di atas diangkat di kalam ini 3 kelompok ini tidak dihukum dosa. Kalaupun
melanggar syariat, kalaupun tidak melakukan kewajiban. Tapi si bapak bosan sholat, so, pilih yang 3 ini. Teu sholat teu dosa, teu ngaji teu dosa, teu infak sok teu dosa. Bagi 3 kelompok ini. Ibu bosan sholat, bosan ngaji, pilih tanu 3. Hiji, anisobi hatta yablugha, bayi sampai balik. Mungkin mau orang. Jadi bayi tersebut termasuk ini, Bu. Ya. Mereka akan ditempatkan di surga dan mereka akan menjadi pelayan-pelayan ibunda ayahandanya. Kalau ayahanda ibunya beriman. Quran surah Ar-Ra'd surah 13 ayat 23. Terus 2 titik kaos nabu capeun mikna. Alhamdulillah ustad nama. Henteu. Oke, pumun ustad ningalikeun leuleus mat bahaya jamaah ya. Semangat Pak. Doping tuh hiji 2 botol tah. Alhamdulillah. 2. Anin naimi hatta yastayqadha. Orang tidur sampai bangun. Ada Ibu. Sarewe terus. Nyalinur misalnya, celebak ke tuang naon, tuang babin naudzubillah, teu dosa. Ujungnya lindu keronangan karena salah nasi bapak, ningali dompet, dicokot duitna, tah teu dosa, Bu. Asa nyalinur. Ibu naonan? Ibu teh nyalinur, Pak, ieu teh. Yang ketiga, wal majnun. Alay. Naudzubillah. Tok hoyong bebas sholat tapi majnun, dendek sabelah, mending sehat tapi sholat. Jadi semua hamba Allah yang lahir, yang mati dan kandung sebagainya, semua, jangankan hamba Allah, Bu, kambing saja yang berkelahi nanti akan minta keadilan kepada Allah. Kambing yang tidak bertanduk akan minta keadilan kepada Allah. Tete domba manusia. Mumpung ingat, Bu, dari pertanyaan ini saya tarik ke sebuah hadis. Nabi pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Apa jawab sahabat? Mereka yang tidak punya dirham, yang tidak punya dinar. Mun dagang lain untung tapi rugi. Mun tani es mucekil kuhama. Nabi bersabda, bukan. Lah. Orang bangkrut itu kalian kaum muslimin umatku yang banyak amalnya, rebo pahalana, ngelek, ngegel, nyuhun, nanggung, nondi. Pokoknya mah teh pede Pak menghadapi padang mahsyar teh, amalna banyak. Wah tenang saya mah, nah Pak Haji, loba amal tingali. Pas dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, datanglah orang yang pernah dia dolimi. Minta keadilan, ya Rabbana dia yang telah membunuh saya. Ya mungkin membunuh langsung, mungkin juga menyuruh kepada orang lain. Ya Rabbana dia yang telah menampar saya. Awas, ya Rabbana si ieu tang darmaji dahar 5 aku hiji teh. Paingan rugi wae dagang teh tiap datang si eta. Ya Rabbana abdi leungisna sigana ku si eta dicokotna. Allahu akbar. Sekecil apa masalah hak anak Adam yang tidak tuntas di dunia, Allahu akbar, nanti akan dituntaskan ya kan. Coba lihat Al-Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Al-ayah, setiap makhluk yang berjiwa pasti akan mati dan semua amal setiap manusia akan dituntaskan pada hari kiamat. Akhirnya pahala-pahala itu dibayarkan kepada orang yang telah mendolim hiji, 2 sampai habis. Yang nuntut masih banyak. Apa yang jadi? Dibalik dosa dibikin kasih eta, akhirnya dilemparkan ke api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Kesimpulan akhir. Jadi anak itu, bahasa Indonesia anak itu. Bismillah.
yang harus kita perbaiki dalam hidup ini. Penting Pak. Untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat ada dua. Hablum minallah wa hablum minannas. Apa maknanya? Hubungan dengan Allah. Salat, zikir, doa, taubat dan sebagainya. Sebanyak apapun dosa kepada Allah, innahu kana tawwaba, diampuni. Hablum minannas, jangan lupa harus baik kepada sama makhluk. Kadang Pak, saya bilang bukan sama manusia, sesama makhluk. Artinya bukan cuma manusia. Kalau manusia jelas kiri, kanan, depan, belakang. Konsepnya Nabi bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Konsep berbuat baik pada sama manusia. Seorang muslim itu yang baik adalah muslim yang bisa menjamin keselamatan orang lain, tetangga, saudaranya, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya, dari ucapannya, dan dari tangannya, dari kekuasaannya. Dimanapun kita hidup, di kampung, di kota, harus menjadikan muslim yang ada di sekitar kita, depan, belakang, kiri kanan, merasa aman, nyaman dengan kehadiran kita. Bahkan kita banyak memberikan manfaat. Rasa baliknya, gagas si eta pindah ka dieu tah. Nah, pas maut teh innalillahi, alhamdulillah. Naon si eta maut? Sama makhluk. Masya Allah, Nabi menyatakan, jangan kencingi lubang-lubang semut. Apa ini dibunuh? Dibelem jeung tangga jamuna. Nggak boleh Bu. Aya sirim kana gelas we sasiki, dicanak Bu, disimpan ngarayap. Di WC laleur kesebut, sia laleur teh diseblok entong canak Bu, kunaon atuh simpen sina hibar. Kan Rasulullah tenggelamkan alat itu, diapungkeun. Nabi bersabda, di dalam sayap alat itu ada penyakit dan ada obat. Begitu dia mencicipi minuman kita, dia menempelkan penyakit, dia lepkan sayap yang satunya menjadi obat hingga dia bisa kembali netral lagi. Allahu Akbar. Ya, terus sakit lah. Capeunnya. Insya Allah dari sini kita akan ke Gerbitung, Pak Ustaz Samsudin Antunuhun, insya Allah mugia manfaat hatunu. Berarti tepang deh kesana Pak Haji teh, orang teh Ahad kaping 15 Februari di DM Rawah kaping 27, Sa'ban kaping 27. Insya saya, insya Allah. Ya Bu, Ahad kaping 15 Februari jam 8 enjing. Mangga atuh diangkat Abu Sablah, duit kita Abu Sablah di hanturanan Sumping. Insya Allah orang sampai saya ngaos program KDI kajian di Islam, namun temana tarhib Ramadan. Beres badai maparin bekal ilmu kanggo main Ramadan. Insya Allah badai padatkan bekalna sakali ngaos sajam 2 jam cekap kanggo nyiapkan bekal ilmu salami Ramadan hingga saumna sukses mabrur la'allakum tattaqun. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rzuqna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah hatunun hapunten kelepatan. Dan juga jemaah sekalian yang ikut nonton lewat TV DM by Facebook, terima kasih. Ikuti satu lagi hari ini titik di Geger Bitung Sukabumi, insya Allah setiap pukul 8 malam nanti kita live juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari awal sampai akhir tepat ya jam 14.30 kita closing. Terima kasih untuk semuanya dan berikutnya silakan yang akan ikut ke Geger Bitung boleh istirahat di sini, boleh nanti kita sama-sama ya. Insya Allah saya mau pamit juga, nanti saya mau ke Cijengkol. Terima kasih atas tajiahnya, mungkin Ibu Koordinator yang mengumpulkan. Baik, kita tutup dengan doa.
majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.